Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafki Rinaldi dengan NIM 11813046 eh, dari kelompok 1 kelas Sistem dan Kendali Cerdas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal terkait logika fuzzy, di mana jurnalnya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pengendalian Self-Balancing pada Dual Motor Propeller Berbasis Fuzzy Logic Controller. Nah, untuk pembahasannya sendiri atau outline-nya, yang pertama yaitu rumusan masalah atau permasalahan, yang kedua tujuan, yang ketiga plan dan metode pengendalian, yang keempat penjelasan analisa dan hasil, yang kelima hasil simulasi pada MATLAB, dan yang keenam kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu permasalahan atau rumusan masalah. Nah, pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle atau UAV itu merupakan sebuah pesawat tanpa awak yang dapat dikendalikan dari jarak jauh, sehingga tidak membutuhkan pilot untuk menerbangkannya. Nah, akhir-akhir ini UAV ini menjadi sebuah tren baru yang dikembangkan di bidang militer maupun non-militer. Contohnya digunakan untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana alam, bisa juga digunakan untuk mendeteksi aktivitas gunung berapi, dan masih banyak lagi kegunaan UAV yang lainnya. Nah, salah satu bagian dari UAV ini yaitu twin copter atau twin rotor, di mana twin copter atau twin rotor ini merupakan jenis multicopter yang saat ini dikembangkan, di mana ia memiliki sistem penggerak berupa dua buah motor beserta baling-baling yang terletak di bagian samping kanan dan kiri badan pesawat. Nah, twin copter dan twin rotor ini uh, memiliki sistem yang berupa vertical take off and landing atau VTOL dalam sikap terbangnya, sehingga UAV ini tidak memerlukan landasan pacu yang panjang untuk bisa mengudara. Nah, terdapat berbagai macam sistem kendali yang digunakan pada self balancing pada dual motor propeller. Nah, salah satunya yaitu sistem kendali on off. Namun permasalahannya, sistem kendali on off ini dalam penerapannya masih belum mampu menyeimbangkan twin rotor dengan baik jika UAV ini memiliki beban yang tidak seimbang maupun seimbang. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu metode kontrol yang lain untuk menyeimbangkan sistem self balancing pada dual motor propeller ini. Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, dia menggunakan sistem kendali fuzzy untuk menyeimbangkan self balancing pada dual motor propeller. Nah, untuk tujuan penelitiannya ini yaitu membuat dan merancang pengendalian self balancing pada dual motor propeller menggunakan fuzzy logic controller untuk menyeimbangkan dual motor propeller di saat tidak memiliki beban yang sama imbang. Nah, penelitian ini sendiri itu menggunakan hardware MPU 6050 sebagai sensornya, Arduino sebagai microcontroller, dan dua buah motor brushless DC sebagai aktuator. Nah, berdasarkan permasalahan dan tujuan ini, maka penulis mengambil judul yaitu Rancang Bangun Sistem Pengendali Self Balancing pada Dual Motor Propeller Berbasis Fuzzy Logic Controller. Nah, selanjutnya yaitu plan dan metode pengendalian. Nah, UAV Dual Motor Propeller atau Twin Rotor ini merupakan jenis kopter yang digerakkan oleh dua rotor. Nah, pisau-pisaunya berputar dalam arah yang berlawanan dan rotor ekornya itu tidak diperlukan. Nah, sebagai sebuah sistem dinamik yang digabungkan, maka jika kita mengubah kecepatan motornya, maka otomatis posisinya juga akan berubah. Nah, karena sistem ini digerakkan sangat dinamis dan tidak stabil, maka di banyak situasi tentunya kita menginginkan sebuah sistem yang haruslah sekecil mungkin untuk mendapatkan gerakan yang besar. Nah, kita menginginkan dia bisa bergerak secara vertikal. Nah, karakteristik khusus seperti kemampuan penerbangan vertikal dan juga terbang dengan kecepatan rendah, maka UAV ini sangat tepat digunakan karena UAV ini menggunakan sistem penerbangan secara vertikal dan bisa juga dengan menggunakan kecepatan yang rendah. Maka UAV ini lebih tepat digunakan jika dibandingkan dengan kendali dan mekanisme lain. Nah, selanjutnya yaitu model plan. Nah, untuk pemodelan sistem kendali twin rotor ini, itu kita menggunakan metode Newton.
Nah, di sini di mana M1 itu merupakan jumlah motor massa dan massa terkonsentrasi pada pada balok sebelah kiri, sedangkan M2 yaitu jumlah motor massa dan massa terkonsentrasi pada balok di sebelah kanan. Sedangkan B merupakan koefisien redaman dan J merupakan momen inersia, serta L ini merupakan setengah panjang balok atau disebut juga panjang lengan. Nah, di sini kita menggunakan variabel berupa theta yaitu posisi sudut dalam satuan radian, kemudian theta dot merupakan kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut ini merupakan turunan pertama dari posisi, dan selanjutnya yaitu theta double dot yang merupakan percepatan, di mana percepatan ini merupakan turunan kedua dari posisi sudut. Nah, dari gambar 2 ini, dari skematik gaya pada sistem, itu kita dapat menuliskan persamaan, yaitu J dikali theta double dot sama dengan F1L, di mana F1 ini merupakan gaya dorong motor 1 dikali lengan dikurang F2 kali L, atau gaya dorong motor 2 dikali lengan dikurang M1 massa 1 kali L kali G cos theta ditambah M2 kali L G cos theta dikurang B adalah koefisien redaman dikali theta dot atau kecepatan sudutnya. Nah, untuk persamaan sistem linearisasinya, itu penulis jurnal ini dia menggunakan dua variabel keadaan, di mana variabel X1 itu sama dengan theta yang merupakan posisi sudut, dan X2 sama dengan omega sama dengan theta dot yang merupakan kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut merupakan turunan pertama dari posisi sudut. Nah, untuk persamaan sistem nonlinearnya itu adalah X1 dot atau turunan pertama dari X1 sama dengan X2 sama dengan F1T. Nah, ini dari persamaan sebelumnya itu kita dapat memperoleh nilai X2 dot atau turunan pertama dari X2 atau sama dengan theta double dot yang merupakan percepatan, itu sama dengan 1 per J dalam kurung gaya 1 dikali lengan kurang gaya motor 2 kali lengan dikurang M1 LG cos theta tambah M2 LG cos theta dikurang B kali kecepatan, itu sama dengan F2T. Nah, selanjutnya dari persamaan tadi, jika kita menggunakan metode Jacobian, kita dapat membuat atau melinearkan persamaan 3 ini menjadi bentuk matriks berikut, di mana matriks X1, X2 itu sama dengan 0, 0, dan diferensial dari gaya dorong 1 terhadap diferensial posisi sudutnya itu sama dengan JX0, diperoleh hasil matriksnya 0, 1, LG sin 0 dikali M1 kurang M2 per J min B per J. Maka untuk diferensial dari gaya dorong motor 1 dan 2 terhadap diferensial percepatannya diperoleh nilai 0 dan LJ, sehingga dari transfer fungsi sistem ini kita peroleh hasil GS, di mana GS merupakan gain sistem, itu sama dengan L per JS kuadrat tambah BS sama dengan L per J dibagi S kuadrat tambah BS per J. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke metode pengendalian, di mana pada rancang bangun self-balancing dual motor propeller ini kita menggunakan pengendali fazi. Nah, sebelum itu untuk merancang pengendalian fazi seperti contohnya kendali P, PD, PI atau PID, itu kita harus memilih keadaan proses dan juga variabel keluaran prosesnya. Nah, di mana variabel keadaan proses itu mewakili isi aturan anteseden, yaitu sinyal kesalahan atau error yang dilambangkan dengan E, perubahan error dilambangkan dengan delta E, jumlah kesalahan dilambangkan dengan sigma E. Kemudian untuk variabel keluarannya itu mewakili isi aturan konsekuen, di mana perubahan keluaran kendali dilambangkan dengan delta U dan keluaran kendali dilambangkan U. Oke, untuk pendekatan penelitiannya sendiri itu digunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, pada penelitian ini juga digunakan software MATLAB dan juga Arduino IDE 185, di mana software MATLAB ini digunakan untuk menjalankan simulasi kendali fazi yang nantinya akan
diterapkan pada plan untuk sistem self balancing pada dual motor propeller. Nah, sedangkan untuk software Arduino-nya sendiri itu digunakan untuk menjalankan program hardware plan-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke desain sistem. Nah, di sini pada gambar terlihat desain sistem dari sistem self balancing dual motor propeller, di mana untuk nilai masukan atau set point sistemnya itu berupa posisi sudut. Kemudian untuk fuzzy logic controller itu akan diproses pada Arduino Uno ini, yang nantinya akan membantu dalam proses self balancing controlnya. Nah, selanjutnya hasil keluaran dari controller ini itu berupa tegangan akan masuk ke ESC atau Electrical Speed Control 20 ampere. Nah, kemudian akan dikonversi ke dalam nilai PWM pada kedua motor brushless DC ini. Nah, kemudian ESC atau Electrical Speed Control itu juga akan mengatur arah putaran dan kecepatan dari masing-masing motor brushless DC ini. Nah, selanjutnya itu sensor IMU 5060 itu dia akan bekerja untuk mengatur nilai dan derajat kemiringan dari plan. Nah, dia akan menghasilkan berupa nilai kemiringan jika motor telah digerakkan atau telah diputar. Kemudian nilai hasil pengukuran dari sensor ini itu akan dijadikan nilai bacaan dan umpan balik ke Arduino Uno atau ke dalam pengendalian fuzzy tadi untuk diproses lagi agar mencapai pergerakan motor yang kita inginkan sesuai dengan set point atau masukan tadi. Nah, di sini untuk gambar di sini itu merupakan desain mekanik dari self balancing dual motor propeller yang digunakan oleh peneliti. Selanjutnya untuk desain controller fuzzy itu sendiri itu terdapat 3 tahap. Yang pertama itu fuzzification, di mana sistem kendali dirancang itu menggunakan 2 masukan, yaitu error dan delta error. Di mana untuk masukan yang pertama yaitu berupa error. Itu error merupakan selisih nilai selisih antara pembacaan dari sensor IMU tadi dengan nilai keluarannya. Sedangkan untuk delta error itu sendiri merupakan nilai perubahan delta error yang didapat dari turunan pertama besaran error. Nah, kedua masukan atau input tadi itu akan diproses oleh kendali fuzzy logic controller. Nah, untuk fungsi keanggotaan dari metode fuzzy itu sendiri, kita menggunakan representasi kurva segitiga dan trapesium yang terbagi atas 5 himpunan fuzzy, yaitu NL atau negative long, NS negative small, 0, positive small, dan juga positive long. Nah, selanjutnya yaitu rule base. Rule base atau basis aturan itu sendiri yang digunakan di sini yaitu fungsi implikasi if then dengan metode implikasi min, di mana jumlah aturan yang dihasilkan itu sesuai dengan jumlah himpunan fuzzy yang digunakan pada setiap variabel. Kemudian hasil dari setiap aturannya akan diagregasikan menggunakan metode max. Nah, yang ketiga itu defuzzification, di mana suatu himpunan fuzzy itu diperoleh dari komposisi aturan fuzzy. Nah, sedangkan keluarannya dihasilkan berupa bilangan pada domain himpunan fuzzy yang merupakan masukan dari proses defuzzification ini. Nah, untuk metode defuzzification yang digunakan di sini yaitu metode centroid, yaitu dia mengambil titik pusat atau titik berat dari daerah fuzzy yang telah diinferensikan tadi. Oke, selanjutnya di sini ada diagram alir dari sistem self balancing pada dual motor propeller berbasis fuzzy logic controller. Nah, di mana di sini perangkat lunak Arduino-nya itu akan memproses data masukan yang telah didapatkan dengan metode fuzzy logic controller. Nah, untuk pembacaan sudut kemiringan plan oleh sensor MPU serta data dari sensor itu akan dikirimkan juga ke controller. Nah, kemudian Arduino atau di sini kendali fuzzy pada Arduino-nya itu akan mengirimkan nilai berupa PWM kepada driver motornya untuk mengatur kecepatan motor brushless DC dengan propeller supaya sudut kemiringannya itu sesuai dengan nilai set point atau nilai input masukan yang kita gunakan tadi. Nah, hal ini dilakukan sesuai dengan kaidah pengendali fuzzy, yaitu berdasarkan tahap fuzzifikasi, rules based, dan juga
defasifikasi. Nah, kemudian jika pembacaan sudut kemiringan atau sudut plane-nya itu sudah sesuai dengan nilai set point atau nilai input tadi, maka kecepatan motor akan tetap dan dia akan mempertahankan sudut kemiringan tersebut. Akan tetapi jika tidak sesuai dengan jika nilai sudut plane ini tidak sesuai dengan set point yang kita input tadi, maka dia akan terbaca sebagai error dan delta error yang nantinya itu akan menjadi acuan dari pengendali fazi, sehingga pengendali fazi ini akan kembali mengatur kecepatan motor berbasis DC. Nah, proses tersebut akan diulang terus-menerus hingga sudut kemiringan plane-nya ini itu sama dengan nilai set point atau nilai input yang kita inginkan. Nah, untuk dapat merancang pengendali logika fazi, yaitu kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu diantaranya karakteristik sistem, input atau masukan sistem, dan juga keluaran sistem. Nah, di sini dalam pengendali logika fazi ini kita menggunakan 3 variabel. Yang pertama yaitu yang 2 variabel berupa variabel input, yaitu error dan delta error. Kemudian yang satu output, yaitu berupa variabel PWM. Nah, variabel error, delta error, dan juga PWM ini itu memiliki 5 nilai linguistik seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu NL negatif long, NS negatif small, 0 positif small, dan juga positif long. Nah, untuk rentangnya sendiri dari masukan atau input sistem itu berupa sudut, di mana rentang untuk error yaitu minus 25 derajat sampai 25 derajat, dan rentang untuk delta error dari minus 20 derajat hingga 20 derajat. Nah, di dalam pengendali logika fazi ini kita juga menggunakan representasi segitiga dan trapesium untuk memperoleh derajat keanggotaan dari kedua masukan tersebut. Oke, nah di sini merupakan perancangan pengendali logika fazi untuk self-balancing dual motor propeller yang telah dilakukan oleh penulis pada jurnal. Di sini dengan menggunakan rule base atau basis aturan if then tadi itu dengan menggunakan implikasi min, kemudian hasil dari setiap aturan fazi diagregasikan menggunakan metode max, maka matriks rule base-nya itu didapatkan seperti tabel matriks berikut ini. Nah, nantinya matriks rule base ini akan digunakan pada simulasi MATLAB untuk memperoleh hasil dari pengendalian logika fazinya. Nah, di sini juga terlihat fungsi keanggotaan dari outputnya sendiri berupa nilai PWM, yang dimana untuk masing-masing fungsi keanggotaannya itu NL, NS, 0, PS, dan PL dengan rentang untuk outputnya, untuk output nilai PWM-nya dari minus 200 sampai 200. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil simulasi logika fazi yang telah saya lakukan di MATLAB, yaitu di sini terlihat 2 buah input. Yang input pertama itu error dan input kedua yaitu delta error. Nah, di sini dalam simulasi penggunaan logika fazi untuk self balancing dual motor propeller ini kita menggunakan metode Mamdani. Nah, sedangkan untuk outputnya sendiri ada satu, yaitu berupa nilai PWM. Selanjutnya ini untuk variabel input error dan delta error. Di sini dapat kita lihat kita menggunakan representasi segitiga dan juga representasi trapesium. Yang ini merupakan membership function plotnya dari input error, di mana untuk rentangnya itu dari minus 25 sampai 25, dan di sini untuk masing-masing membership functionnya yaitu NL, negatif long, negatif small, 0, positif small, dan positif long. Nah, untuk delta errornya juga sama, hanya berbeda di rentang nilainya, yaitu dari minus 20 sampai 20. Nah, di sini juga menggunakan representasi kurva segitiga dan trapesium untuk membership functionnya NL, NS, Z, PS, dan PL. Nah, selanjutnya ini untuk variabel output nilai PWM-nya. Di sini juga sama, masih menggunakan kurva segitiga dan trapesium untuk membership function-nya.
untuk NL, NS, Z, PS, dan PL. Hanya untuk rentang nilai PWM-nya itu sendiri dari minus 200 sampai 200. Nah, selanjutnya yaitu rule base-nya atau aturannya itu kita inputkan sesuai dengan tabel matriks rule base yang sudah ada pada jurnal. Nah, di sini kita masukkan rules-nya menggunakan representasi if then, di mana di sini if jika errornya yaitu yang pertama yaitu errornya negatif long dan delta errornya ada juga negatif long, maka untuk outputnya then atau untuk nilai PWM-nya itu sendiri juga negatif long. Hal yang sama juga dilakukan jika errornya negatif small dan kemudian delta errornya negatif long, maka untuk nilai PWM-nya atau outputnya itu negatif long. Hal yang sama dilakukan sampai diperoleh 25 rows, dikarenakan di sini untuk derajat keanggotaannya itu ada 5, NL, NS, Z, PS, dan PL. Sehingga nanti akan diperoleh sebanyak 25 rows. Nah, kemudian rows tadi akan diuji pada sistem dengan menggunakan metode Mamdani. Nah, gambar ini merupakan hasil dari pengujian sistem logika fuzzy dengan menggunakan metode Mamdani. Nah, pada jurnal ini penulis juga melakukan pengujian respon sistem dengan pengendalian logika fuzzy. Yang pertama itu dengan melakukan simulasi tanpa controller, dan yang kedua melakukan simulasi controller dengan pengendalian logika fuzzy. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa respon sistem garis biru ini merupakan respon sistemnya, itu dia tidak bisa mengikuti set point yang kita inputkan. Nah, di sini terlihat bahwa nilai respon sistemnya itu mendekati nilai tak hingga. Hal ini sangat jauh sekali dengan nilai set point yang kita inginkan. Hal ini dikarenakan untuk simulasi pertama ini tidak menggunakan controller. Nah, sedangkan untuk simulasi controller pengendali logika fuzzy dengan menggunakan logika fuzzy ini dapat kita lihat untuk respon sistemnya itu sendiri dia sudah menuju ke set point atau nilai inputan yang kita inginkan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk sistem dari self balancing controller ini pada motor propeller itu dia sudah bisa mempertahankan posisi agar posisi gerakan self balancingnya itu seimbang. Hal ini dapat terlihat pada grafik hasil respon sistemnya ini sudah menuju set point yang kita inginkan. Dan di sini juga dilakukan pengujian real plan sistem self balancing pada dual motor propeller berbasis kendali logika fuzzy. Nah, dari grafik respon sistem ini dan juga dari tabel respon sistem pada pengujian real plan itu dapat kita simpulkan bahwa bahwa sistem self balancing ini dapat menghasilkan respon yang mampu menyeimbangkan sistem self balancing pada dual motor propeller. Hal ini dapat dilihat pada tabel ini. Error steady state-nya itu sendiri juga cukup kecil, itu 0,362, dan untuk waktu tundanya juga kecil, 1,013. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa sistem plan self balancing ini dapat menyeimbangkan sistem self balancing pada dual motor propeller. Nah, selain itu juga dilakukan pengujian real plan sistem self balancing dual motor propeller berbasis kendali logika fuzzy dengan gangguan. Nah, gangguan di sini yaitu dengan penambahan atau pengurangan nilai PWM-nya sendiri. Nah, nilai PWM itu sendiri itu merupakan suatu nilai kontrol atau lebih tepatnya switch, yaitu biasanya merupakan pengendali arus yang masuk ke beban, atau biasanya nilai PWM ini itu digunakan untuk mengatur kecepatan motor servo atau motor DC yang itu banyak digunakan pada kendali di industri. Nah, di sini terdapat 3 model. Nah, model pertama itu model plan dengan gangguan mengurangi nilai PWM 10, model kedua dengan menambah nilai PWM 30, dan model ketiga dengan menambah nilai PWM 50. Nah, maka dari tabel respon dinamik sistemnya ini dapat kita lihat bahwa untuk nilai error steady state-nya yang paling kecil yaitu pada model 1 dengan
dengan tadi pengurangan nilai PWM 10, maka nilai error steady state-nya paling kecil. Nah, sedangkan untuk nilai waktu tunda yang paling kecil yaitu 0,964 yaitu pada model 2 dengan penambahan nilai PWM 30. Maka dari ketiga model ini respon sistem yang paling cepat itu terjadi pada model 2. Nah, dari sini dari error steady state yang cukup kecil dan kemudian dari waktu tunak, waktu naik, dan waktu tunda, itu dapat juga kita simpulkan bahwa penerapan logika fuzzy dengan gangguan berupa penambahan dan pengurangan nilai PWM itu juga dapat menghasilkan respon sistem yang mampu menyeimbangkan self-balancing pada dual motor propeller berbasis kendali logika fuzzy. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi itu terdapat 4 kesimpulan, di mana yang pertama yaitu sistem logika fuzzy ini sangat cocok untuk penalaran pendekatan terutama untuk sistem yang menangani masalah yang sulit didefinisikan dengan model matematis. Nah, yang kedua yaitu logika fuzzy ini dapat digunakan dalam bidang teori kontrol, teori keputusan, dan juga dalam manajemen sains. Nah, logika fuzzy ini mampu dalam proses penalaran secara bahasa, sehingga dalam perancangannya itu tidak perlu lagi persamaan matematik dari objek yang dikendalikan. Yang ketiga yaitu sistem logika fuzzy itu mempunyai kemampuan penalaran yang mirip dengan kemampuan penalaran manusia. Hal ini dikarenakan logika fuzzy itu mampu memberikan respon berdasarkan informasi kualitatif, tidak akurat, dan ambigu. Selain itu juga, logika fuzzy ini juga fleksibel dan mampu memodelkan fungsi nonlinear yang kompleks. Dan yang terakhir, penerapan pengendali logika fuzzy yang telah dirancang pada sistem pengendali self-balancing dual motor propeller tadi dengan menggunakan kaidah kendali logika fuzzy mulai dari fazifikasi, rule based, dan defazifikasi, serta tadi kita menggunakan aturan basisnya 5x5 itu disimpulkan dapat bahwa respon sistem itu dapat menghasilkan respon yang mampu menyeimbangkan sistem self-balancing pada dual motor propeller. Oke, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan logika fuzzy dan penerapannya pada self-balancing dual motor propeller. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melakukan simulasi terkait dengan penerapan logika fuzzy pada jurnal yang telah kelompok kami pilih, di mana jurnalnya itu berjudul Rancang Bangun Sistem Pengendalian Self-Balancing pada Dual Motor Propeller Berbasis Fuzzy Logic Controller. Nah, di sini untuk melakukan simulasinya itu kita butuh ini matriks rule base-nya ini yang nanti akan digunakan pada simulasi pada MATLAB-nya. Nah, di sini kita buka MATLAB, kemudian kita panggil pada command Windows untuk penginputan variabel fuzzy-nya pada fuzzy-nya. Bentar. Nah, di sini terdapat input, kemudian pemrosesan logika fuzzy-nya, dan kemudian ada output. Nah, di sini kita bisa memilih berapa input yang kita inginkan dan juga output yang kita inginkan, tergantung dari sistem yang akan kita jalankan. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan metode lain, bisa Mamdani atau juga Sugeno. Nah, di sini untuk menambahkan inputnya, di sini kita edit add variable. Nah, di sini kita tambahkan input, misalkan kita ingin inputnya ada 2, atau kita mau nambahkan outputnya lagi di sini. Nah, tetapi di sini pada jurnal kelompok kami itu hanya ada 3 variabel, yaitu 2 variabel input berupa error dan delta error, kemudian 1 variabel output yaitu nilai PWM. Nah, di sini karena saya sudah melakukan simulasi sebelumnya, tinggal import dari nah di sini sudah terlihat
saya sudah melakukan penginputan dua buah input, yaitu error dan juga delta error ini dari jurnal. Kemudian untuk outputnya sendiri ada satu, yaitu nilai PWM. Nah, di sini langkah selanjutnya setelah kita menentukan variabel input dan outputnya, itu kita mengatur untuk membership functionnya. Nah, ini untuk mengatur membership functionnya sendiri. Untuk yang pertama, untuk input pertama yaitu error. Nah, berdasarkan jurnal di sini itu kita menggunakan membership functionnya itu ada 5. Yang pertama yaitu negative long atau NL, negative small, kemudian zero, positive small, dan positive long. Nah, ini kita tentukan untuk range masing-masing membership functionnya itu. Nah, tadi di jurnal juga dijelaskan bahwa untuk input error itu kita menggunakan range sudutnya dari minus 25 sampai 25. Nah, di sini range-nya minus 25 sampai 25. Sedangkan untuk parameter dari masing-masing membership function-nya, untuk NL itu kita tentukan, di mana di sini kita menggunakan parameter kurva segitiga, ini merupakan kurva segitiga, dan juga kurva trapesium ini. Nah, untuk range-nya itu kita atur sendiri, ini berdasarkan jurnal. Kemudian hal yang sama juga dilakukan untuk delta error. Kita di sini delta error juga terdapat 5 membership function, NL, NS, Z, PS, dan PL. Namun di sini untuk range dari delta errornya itu adalah dari minus 20 sampai 20. Nah, kemudian kita inputkan range masing-masing membership functionnya untuk NL, NS, Z, PS, dan PL. Nah, sama juga dilakukan untuk output berupa nilai PWM. Kita inputkan range-nya, masing-masing range dari membership function untuk NL, NS, ini NS, kemudian Z, PS, dan juga PL. Nah, namun di sini untuk range keseluruhannya itu untuk output, yaitu dari minus 200 sampai 200. Nah, setelah kita tentukan dari range dari masing-masing membership functionnya untuk input dan output, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan rules sesuai dengan tabel matriks yang ada pada jurnal ini. Nah, di sini kita edit, kemudian rules. Nah, di sini untuk rules-nya sendiri itu kita inputkan sesuai dengan yang ada pada jurnal ini. Nah, di sini kebetulan sudah saya lakukan penginputan semua rules-nya. Nah, cara penginputan rules-nya itu di sini untuk error. Nah, di sini kita lihat untuk yang pertama yaitu errornya negatif long, di sini L, kemudian kita klik NL, kemudian untuk delta errornya ada NL juga, kemudian untuk nilai outputnya NL, kemudian kita tambahkan, tinggal add rows, nanti dia akan muncul di sini untuk rows-nya. Nah, hal yang sama juga kita lakukan jika misalkan errornya NS, kemudian delta errornya NL, dan kemudian untuk outputnya NL. Kemudian kita add rows, dia akan muncul di sini. Hal yang sama dilakukan seterusnya hingga terdapat total 25 rows, dikarenakan di sini kita menggunakan derajat keanggotaannya itu sebanyak 5, yaitu NL, NS, Z, PS, dan PL. Maka diperoleh rows-nya sebanyak 25 dengan menggunakan representasi if then. Nah, setelah rules-nya kita buat, kemudian kita akan melihat hasil pengujian pengendalian logika fuzzy dengan metode Mamdani ini. Kita lihat di sini di rules. Nah, maka di sini akan muncul hasil dari pengujian metode logika fuzzy dengan metode Mamdani. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat di sini untuk error, untuk delta error, dan untuk nilai PWM-nya. Misalkan di sini untuk errornya misalkan 0, itu delta errornya 0,42, untuk nilai PWM-nya 57. Nah, inilah adalah hasil pengendalian logika fuzzy untuk sistem yang kita buat pada jurnal. Nah, nanti hasil pengukuran logika fuzzy ini akan digunakan untuk mengatur plan pada self balancing pada dual motor propeller.
Nah, untuk pengaturan logika fuzzy ini sendiri itu terdapat pada pengontrolan pada microcontroller Arduino yang digunakan nanti untuk mengatur self balancing atau keseimbangan dari dual motor propeller pada dua motor propeller agar dia mencapai seimbang. Dan jika belum seimbang, nanti nilai dari sensor keseimbangannya itu dia akan masuk lagi ke logika fuzzy ini dan akan diproses lagi hingga mencapai posisi yang seimbang agar pergerakan motornya bisa sesuai dengan inputan atau set point yang kita inginkan. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk simulasi MATLAB ini dengan menggunakan logika fuzzy metode Mamdani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.